Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ikrom selaku dosen pengampu dasar-dasar manajemen pendidikan dan yang saya banggakan teman-temanku semua kelas MPI 1B. Saya di sini, Lianti, akan mempresentasikan hasil revisi saya tentang pentingnya pengorganisasian pendidikan. Langsung saja, yang A, pengertian pengorganisasian. Istilah kata organisasi secara bahasa berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat, sedangkan organize dalam bahasa Inggris yang berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Organizing atau pengorganisasian menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Menurut istilah, organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, yaitu sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintahan. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasiannya, yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Wendrich dalam Husaini Usman Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sutarto, organisasi sebagai kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerjasama atau sistem sosial. Dari perbedaan pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa organisasi merupakan proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Definisi ini bersifat umum dan berlaku bagi semua organisasi termasuk organisasi pendidikan. Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Organisasi dan kerjasama tidak akan timbul kecuali setiap anggota memahami apa yang harus dilakukan oleh kelompok dan di mana tempat serta apa fungsi setiap orang dalam pola itu. Yang menjadikan seorang anggota organisasi aktif pada hakikatnya perasaan diikutsertakan, perasaan bahwa organisasi itu merupakan wadah yang menyalurkan keinginan dan harapannya, di mana ia dapat berpartisipasi dalam karya kelompok sehingga dapat melakukan pekerjaan yang terorganisasi dengan membawa hasil yang besar. Berikut adalah beberapa pengertian pengorganisasian pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Gear Theory, pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yang kedua, menurut Cons dan Daniel, fungsi pengorganisasian manajer meliputi penentuan golongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan perusahaan, pengelompokan kegiatan tersebut ke dalam suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer serta melimpahkan wewenang untuk melaksanakannya. Yang ketiga, menurut S.B. Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasiannya adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang B, pentingnya pengorganisasian pendidikan Islam beserta fungsi dan tujuannya. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat kepala sekolah, guru-guru, pegawai tata usaha, dan perangkatnya memerlukan adanya pengorganisasian yang baik agar jalannya sekolah itu lancar menuju ke tujuannya. Faktor lain yang menyebabkan perlunya pengorganisasian pendidikan antara lain untuk menjalankan roda pendidikan, sehingga semua SDM dapat bertanggung jawab serta menjalankan tugasnya masing-masing. Dengan adanya pengorganisasian pendidikan yang baik, dimaksudkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat merata kepada semua orang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tiap orang mengerti tugas dan menyadari tugasnya dalam struktur pengorganisasiannya tersebut. Dengan demikian, dapat dihindari pula adanya tindakan yang sewenang-wenang atau otoriter dari pihak pemimpin pendidikan, sehingga dapat menciptakan roda pendidikan secara teratur. Lalu fungsi dan tujuan pengorganisasian. Ada 5 fungsi dan tujuan pengorganisasian, yaitu
Yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil-hasil akhir di waktu yang akan datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan pengarahan dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota organisasi. Yang kedua, sumber legitimasi. Tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya. Di samping itu, keberadaannya di kalangan kelompok-kelompok seperti pelanggan, politikus, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Pengakuan atas legitimasi ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Bila tujuan dinyatakan secara jelas dan dipahami, hal ini akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi organisasi. Setelah organisasi menetapkan tujuan-tujuan dalam bidang-bidang yang dapat dikuantifikasikan seperti penjualan, posisi pasar atau laba, dan derajat kesuksesan yang dicapai dapat dengan mudah diukur. Yang keempat, sumber motivasi. Tujuan organisasi dapat berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan intensif bagi para anggota. Fenomena ini tampak paling jelas dalam organisasi yang menawarkan bonus bagi pencapaian tingkat penjualan tertentu dan sebagainya yang dikaitkan secara langsung dengan laba tahunan. Yang kelima, dasar rasional pengorganisasian. Dinyatakan secara sederhana, tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan. Pola penggunaan sumber daya, implementasi berbagai unsur perancangan organisasi, pola komunikasi, mekanisme pengawasan, departementalisasi, dan sebagainya. Yang C, struktur pengorganisasian pendidikan. Struktur organisasi adalah mekanisme kerja organisasi yang menggambarkan unit-unit kerjanya dengan tugas-tugas individu di dalamnya beserta kerjasamanya dengan individu lain dan hubungan antara unit-unit kerja itu baik secara vertikal maupun horizontal. Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dengan bawahan, kelompok, komponen atau bagian, tingkat manajemen dan saluran komunikasi. Suatu struktur organisasi menspesifikasi pembagian kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda itu dihubungkan. Struktur mengikuti proses, dan berikut adalah beberapa hal penting yang diperlukan oleh organisasi. Yang pertama, optimisasi unit. Setiap unit, program, dan departemen harus berjalan secara efisien dan efektif. Masing-masing bidang harus memiliki kejelasan standar mutu, sebaiknya tertulis dalam menjalankan programnya. Yang kedua, penjajaran vertikal. Setiap anggota staf harus memahami strategi institusi, demikian pula dengan arah dan misi institusi tersebut. Yang ketiga, penjajaran horizontal. Kompetensi antar unit, program atau departemen harus dihilangkan atau sebaliknya, harus ada pemahaman terhadap tujuan dan kebutuhan dari bagian-bagian lain organisasi. Mekanisme harus menjadi bagian penting dalam mengatasi masalah secara efektif. Yang keempat, satu komando pada setiap proses. Proses kunci, baik itu kurikulum, pastoral, maupun administrasi harus dirancang dan diorganisir sehingga setiap proses berada di bawah satu komando. Yang D, prinsip-prinsip pengorganisasian. Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang dapat mendesain perjalanan organisasi. Prinsip-prinsip organisasi banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya A.M. Williams yang mengemukakan pendapatnya cukup lengkap dalam bukunya Organization of Canadian Government Administration pada 1965, bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi: yang pertama, organisasi itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi pendidikan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain memberikan pendidikan yang berkualitas dan lain-lain. Yang kedua, prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pemimpin, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya.
Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pengawal harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal, maka dilakukan pembagian tugas atau pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas akan mempertegas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi. Yang ketujuh, prinsip tentang pengendalian. Artinya, bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi. Semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks rentang pengendaliannya. Yang kedelapan, prinsip fungsional. Bahwa seorang pegawai di dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab dan pekerjaannya. Yang kesembilan, prinsip pemisahan. Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain. Yang kesepuluh, prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana, tidak kompleks. Contoh, koperasi di suatu desa terpencil. Struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar, seperti di Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Yang ke-11, prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri atau internal faktor, dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi atau eksternal faktor, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. Yang ke-12, prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi apapun bentuknya, diperlukan adanya kepemimpinan. Atau dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Yang E, unsur-unsur pengorganisasian. Unsur pokok dalam perilaku organisasi adalah orang, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Apabila orang-orang bergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, diperlukan jenis struktur tertentu. Orang-orang juga menggunakan teknologi untuk membantu penyelesaian pekerjaan, jadi ada interaksi antara orang, struktur, dan teknologi. Di samping itu, unsur-unsur tersebut dipengaruhi oleh lingkungan luar, dan unsur itu juga mempengaruhinya. Yang pertama, ada unsur orang. Orang-orang membentuk sistem sosial interorganisasi. Mereka terdiri dari orang-orang dan kelompok, serta kelompok-kelompok besar, termasuk juga kelompok kecil. Selain itu, ada juga kelompok tidak resmi dan informal, serta berbagai kelompok yang lebih resmi dan formal. Yang kedua, struktur. Struktur menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi. Berbagai pekerjaan yang berbeda diperlukan untuk melakukan semua aktivitas organisasi. Ada manajer dan pegawai, bukan manajer, akuntan, dan perakit. Orang-orang ini harus dihubungkan dengan cara tertentu yang terstruktur agar pekerjaan mereka efektif. Semua hubungan ini menimbulkan berbagai masalah kerjasama, perundingan, dan pengambilan keputusan yang rumit. Yang ketiga, teknologi. Teknologi menyediakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja, dan sumber daya itu mempengaruhi tugas yang mereka lakukan. Mereka tidak dapat menghasilkan banyak hal dengan tangan kosong, jadi mereka mendirikan bangunan, merancang mesin, menciptakan proses kerja, dan merakit sumber daya. Teknologi yang dihasilkan menimbulkan pengaruh signifikan atas hubungan kerja. Lini perakitan tidak sama dengan laboratorium penelitian, dan pabrik baja tidak memiliki kondisi kerja yang sama dengan rumah sakit. Yang keempat, lingkungan. Semua organisasi beroperasi di dalam lingkungan luar. Organisasi tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang memuat banyak unsur lain, seperti pemerintah, keluarga, dan organisasi lainnya. Semua unsur ini saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang rumit yang menjadi corak hidup ke sekelompok orang. Yang kelima, sudut pandang administrasi. Semua orang dalam organisasi berurusan dengan upaya meningkatkan perilaku organisasi. Guru, tata usaha, kepala sekolah, dan yayasan bekerja sama dengan orang-orang dan karenanya mempengaruhi kualitas perilaku kehidupan dalam organisasi. Akan tetapi, para kepala sekolah cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar, karena mereka lah yang mengambil keputusan yang mempengaruhi banyak orang dalam organisasi.
dan hampir seluruh aktivitas mereka sehari-hari berorientasi manusia. Para kepala sekolah sebagai manajer mewakili sistem administrasi atau sistem manajemen, dan peranan mereka adalah mendayagunakan perilaku organisasi pendidikan untuk meningkatkan hubungan orang dan organisasi. Adapun unsur-unsur pengorganisasiannya adalah yang pertama manusia, yakni orang yang bekerja sama, ada pimpinan dan ada yang dipimpin, dan seterusnya. Yang kedua sasaran, yakni tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga tempat kedudukan, di mana manusia memainkan peran, wewenang, dan tugasnya. Yang keempat pekerjaan dan wewenang, sesuai dengan peran dan kedudukannya yang disusun dalam pembagian tugas. Yang kelima teknologi, yakni berupa hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain sehingga tercipta organisasi. Yang keenam lingkungan, yakni adanya lingkungan yang saling mempengaruhi, misalnya ada sistem kerjasama sosial. Yang F, ciri-ciri pengorganisasian. Yang pertama, organisasi sebagai suatu sistem, yaitu adanya seperangkat unsur yang saling bergantung dan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, organisasi merupakan struktur, yang mana mempunyai kadar formalitas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh anggota kelompok. Yang ketiga, adanya perencanaan yang dilakukan secara sadar berdasarkan rasionalitas dan pedoman-pedoman yang jelas. Yang keempat, adanya koordinasi dan kooperasi yang baik di antara orang-orang yang bekerja sama, menunjukkan bahwa tindakan-tindakan orang-orang tersebut berjalan ke arah suatu tanggung jawab tertentu. Secara lebih rinci, organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal. Yang B, adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan, interdependent part yang merupakan kesatuan kegiatan. Yang C, tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tugas, dan lain-lain. Yang D, adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Yang E, adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang G, proses pengorganisasian. Ernest Dale menggambarkan proses pengorganisasian sebagai berikut. Tahap pertama, yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap kedua, yaitu membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh per orang atau per kelompok. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diserai tugas harus didasarkan pada kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Tahap ketiga, yaitu menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Pengelompokan tugas yang saling berkaitan. Jika organisasi sudah membesar atau kompleks, penyatuan kerja ini biasanya disebut departementalisasi. Tahap keempat, yaitu menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Pada saat setiap orang dan setiap bagian melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, kemungkinan timbul konflik di antara anggota, dan mekanisme pengkoordinasian memungkinkan setiap anggota organisasi untuk tetap bekerja efektif. Tahap kelima, yaitu melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan, diperlukan penelitian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram atau berkala untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan. Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses ini akan tercermin pada struktur organisasi yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan pengorganisasian, yaitu yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, departementalisasi atau departementasi. Yang ketiga, bagian organisasi formal. Yang keempat, rantai perintah dan kesatuan perintah. Yang kelima, tingkat hierarki manajemen. Yang keenam, saluran komunikasi. Yang ketujuh, penggunaan komite. Yang kedelapan, rentang manajemen dan kelompok informal yang tak dapat dihindarkan. Pada dasarnya, kegiatan pengorganisasian sebagai proses dapat dikelompokkan dalam 3 langkah pokok sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Namun, untuk kepentingan operasional bisa dikembangkan lagi lebih terperinci, yakni yang pertama penentuan tujuan, yang kedua perumusan tugas pokok, yang ketiga perincian kegiatan, yang keempat perincian fungsi, yang kelima pengelompokan fungsi ke dalam seksi-seksi yang lebih spesifik, yang keenam pengadaan staf atau staffing, yang ketujuh penyusunan prosedur dan tata kerja, yang kedelapan penetapan pola hubungan kerja, yang kesembilan penyediaan sarana atau perlengkapan, dan yang kesepuluh perwujudan program. Yang H, bentuk-bentuk organisasi. Organisasi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk yang dengan sengaja dan sadar diciptakan oleh manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya.
Secara umum, ada beberapa bentuk organisasi yang selama ini dipakai untuk diterapkan, yaitu yang pertama organisasi garis. Organisasi garis menganut konsep yang bersifat vertikal, yaitu di mana setiap perintah, kebijakan, aturan, dan penugasan bersumber dari atas ke bawah. Organisasi ini dipelopori oleh Henry Fayol sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penanggung jawab dari semua keputusan adalah pemimpin lembaga tersebut. Organisasi garis merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana. Organisasi dengan jumlah karyawan sedikit dan pemiliknya merupakan pimpinan tertinggi di dalam perusahaan atau organisasi yang mempunyai hubungan langsung dengan bawahannya. Yang kedua, organisasi fungsional. Organisasi ini memiliki konsep yang menempatkan pelaksanaan pekerjaan secara terpisah dan setiap bagian memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Namun, tetap mengadakan koordinasi secara kontinu dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan dapat terselesaikan dengan sempurna. Konsep organisasi ini dikembangkan oleh F.W. Taylor sebagai penyempurna dari konsep organisasi garis. Organisasi dengan bentuk ini merupakan suatu organisasi yang berdasarkan pembagian tugas serta kegiatannya pada spesialisasi yang dimiliki oleh pejabat-pejabatnya. Organisasi ini tidak terlalu menekan hierarki struktural, tetapi lebih pada sifat dan fungsi yang perlu dijalankan. Yang ketiga adalah organisasi komite atau panitia. Pendapat dari sekelompok orang biasanya akan lebih baik daripada hasil pemikiran satu orang, kan? Cara yang terbaik untuk menimbulkan kerjasama dari sekelompok orang adalah dengan membentuk satu kelompok tetap yang disebut komite. Komite adalah suatu badan yang terdiri dari sekumpulan orang yang diberi kekuasaan tertentu dan dengan berunding mereka dapat membuat keputusan bersama-sama. Dengan adanya komite, diharapkan dapat menghilangkan iri hati atau pertentangan di antara anggota kelompok dan dapat dihindari hambatan-hambatan yang timbul akibat adanya perintah-perintah yang simpang siur antara pimpinan yang sesingkat. Yang keempat adalah organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf ini merupakan organisasi yang dibentuk dari penggabungan model garis dan staf dengan mempelajari beberapa kelemahan yang timbul pada kedua organisasi sebelumnya, yakni suatu organisasi garis yang dilengkapi dengan staf ahli yang disusun sebagai fungsionaris staf. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.